Halo Sweet Soul, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Leo yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Di sini sudah ada dua tumpukan kartu seperti biasa ya. Tumpukan kartu pertama ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Leo dengan pasangannya yang lain. Entah itu istrinya, suaminya, pacarnya, atau siapa kamu menamainya ya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Leo dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Untuk yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, langsung saja kita mulai situasi asmara cinta segitiga Leo dengan pasangannya yang lain untuk tanggal 10 sampai 20 Mei 2020 adalah, ada semut di sini yang ingin tampil. Oke, di sini ada Nine of Pentacle ya, tapi dia energinya terbalik. Baik, saya akan tarik energi dari Leo-nya sendiri di Nine of Pentacle ini. Oke. Ya. Oke, kemudian saya akan tarik energi dari pasangannya sendiri, pasangan Leo ini. Ya, oke. Nah, jadi Leo ini sedang dealing dengan mereka dari sesama Leo, kemudian ada Sagittarius, Aries, ini energi api sangat kencang, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn ya, ini energi Taurus juga kencang, kemudian ada Aquarius di sini, ada Pisces, Scorpio dan Cancer. Oke, di sini kalau saya lihat rasa ketergantungan ya. Jadi mereka ini mungkin saling tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Gitu ya. Nah, saya rasa Leo ini sempat melukai hati pasangannya, ya jelas saja ya, ini pembacaan cinta segitiga, tidak ada satu pasangan pun yang bisa menerima cintanya diduakan gitu ya, atau berbagi asmara dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi untuk posisi sekarang saya rasa Leo ini yang apa namanya ya, dia melukai karena dia ngerasa ini cinta ini sudah tidak ada. Rasa ini sudah agak berkurang gitu lah. Tetapi dari secara tindakan dia lebih yang kayak, mungkin kita nanti lihat dengan kamu ada apa yang terjadi sebenarnya ya. Energi untuk yang oke lah, walaupun tidak ada cinta, walaupun di dalam hubungan ini sudah sempat melukai gitu, untuk urusan jika ini adalah pernikahan ya, tidak perlu pakai cinta. Nah, itu menurut Leo, tidak perlu pakai cinta, tidak perlu pakai perasaan, pokoknya rumah tangga ini tetap ada. Jadi di sini lebih mencoba, lebih memikirkan untuk status. Oke? Lebih memikirkan status, lebih memikirkan tentang duniawi, status gitu ya. Mungkin juga uang gitu. Lebih kepada yang takut mungkin ini ya, kalau kita orang teman-teman itu yang Kristen tuh ya, tidak boleh ada namanya perceraian. Jadi demi untuk adat istiadat, mengikuti adat istiadat, mengikuti agama gitu ya. Jadi untuk berpisah memang tidak ada, bahkan mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Nggak tahu apakah dia lebih mencintai kamu gitu ya, dan juga ada yang mungkin kalian sedikit konflik sehingga dia mau tidak mau harus lebih memilih pasangannya ini ya. Saya nggak ngerti, nanti kita akan lihat. Oke, namun kalau untuk yang mencoba kembali menghidupkan
hubungan mereka ini iya kelihatan sangat jelas. Kelihatan sangat jelas, terutama dari pasangannya ini. Ya, akhirnya dia yang ayo setidaknya kita coba lagi dan lagi. Nah, tiba-tiba orang ini sangat mencintai dia. Gitu ya, dan dia menyadari bahwa ya, saya cinta ke Leo, sehingga saya harus melakukan upaya-upaya untuk membuat Leo ini kembali ke saya. Gitu ya. Atau beberapa di antara mereka, barangkali beberapa, nanti kita lihat apa yang terjadi sama kamu gitu ya. Ini seolah-olah tidak ada pilihan lain selain ke membenahi rumah tangga atau segera akan melangsungkan pernikahan. Nah, itu. Segera akan melangsungkan pernikahan. Jadi ini karena Leo merasa dia harus punya seorang pasangan gitu ya, karena hidup Leo menurut dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, terutama tentang emosionalnya dia, tentang perasaan dia bilang dia tidak baik-baik saja gitu loh ya. Nah, dia tidak berharap besar di dalam hubungan ini, hanya sekedar ya oke, baiklah kalau memang pernikahan ya udahlah menikah saja. Nah gitu loh. Jadi ada keterpaksaan, lebih cenderung ke terpaksa dianya untuk menikah atau ngebenahin rumah tangga ini. Apalagi kalau dia lihat mungkin ya itikat baik dari pasangannya ini sangat-sangat serius, bahkan ya untuk yang tadinya hubungannya kacau, terjadi perbaikan-perbaikan diri di pasangannya gitu ya. Atau yang mungkin selama ini mereka cuman pacaran saja, Leo melihat orang ini orang yang cukup bisa menyayangi dia gitu ya, paham tentang apa yang dia mau, yang dia butuhkan gitu ya. Karena memang saya lihat ini serius ya, orang ini serius. Dia mencoba selalu balance ya, dia selalu mengikuti arus permainan dari Leo. Bukan dalam artian orang ini bodoh, tidak. Kalau saya lihat orang ini orang yang cukup kuat ya, orang yang cukup yang ini pasangannya ini tidak dalam situasi yang sakit hati, patah hati, atau seseorang yang mau dalam pernikahan karena takut hampa, enggak. Memang memperbaiki hubungan atau menikah dengan Leo memang keputusan yang dia ambil dengan sangat sadar sekali. Gitu ya. Leo karena ada keinginan dia, karena ada kebutuhan dia dengan orang ini, makanya terjadi pernikahan, makanya terjadi step lanjutan dari hubungan, bukan tidak hanya pacaran saja gitu ya. Atau mungkin jika ini memang sudah berumah tangga, dari orang ini Leo bisa mendapatkan satu kenyamanan gitulah, kenyamanan secara duniawi. Oke? Dan Leo ini posisinya memang mencari seseorang yang bisa dia jadikan tempat dia bernaung gitu loh, tempat dia yang, jadi dia bilang ini dia tidak bisa dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia ini butuh cinta kasih sayang, butuh seseorang yang kuat memegang tangan dia, dan dia ngerasa orang ini adalah seseorang yang tepat. Nah gitu, sehingga mungkin setelah ini dia akan lebih fokus kepada orang ini gitu loh, yang selama ini dia mencoba memainkan dua peran kehidupan bersama orang ini dan peran kehidupan bersama kamu. Mungkin di posisi 10-20 Mei ini dia yang lebih oke, sudah done, selesai gitu ya. Makanya kita coba cari tahu ada apa yang terjadi dengan hubungan kamu bersama Leo ya. Baik, situasi asmara cinta segitiga Leo dengan mereka yang melihat video ini untuk tanggal 10-20 Mei 2020. Situasinya adalah oke, di sini ada The Empress, tarik energinya Leo. Oke. Iya. Ada kemarahan dengan kalian, dengan kamu ya, ada kemarahan. Kalau saya lihat. Oke. Iya.
Baik. Kemudian saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Ya. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini memang ada sedikit konflik di antara kalian ya. Ada sedikit konflik, ini karena ketidakpuasan perasaan. Gitu loh. Ya, kamu mungkin tidak puas dengan situasi kalian, model cinta segitiga seperti ini, jadi kamu lebih fokus kepada hal-hal yang tidak menyenangkannya, sehingga outputnya kamu, tindakannya kamu ke Leo ini juga tindakan yang bikin orang tidak nyaman gitu kan, gitu ya. Kalau kita tidak nyaman maka kita akan bisa bikin orang pun tidak nyaman. Kalau kita benar-benaran nyaman maka kita bisa memberikan kenyamanan itu sendiri, karena orang yang memilikilah yang bisa memberi, kan gitu ya. Nah, jadi posisinya kamu bikin Leo ini saya lihat tidak dalam posisi yang membuat dia bersyukur bahwa dia pernah memiliki kamu, atau sekarang pernah memiliki, atau ya itu ya. Aduh, saya ini kok jadi jelimet ngomongnya. Nah, jadi pokoknya gini ya, dia merasa tidak dihargai di sini, gitulah. Dan terlalu sering ada konflik di antara kalian. Mungkin ada tuntutan-tuntutan dari kamu juga, gitu ya. Ada juga Leo-nya sendiri juga menuntut sama kamu. Nah, gitu. Yang intinya kalau saya lihat di sini memang dia benar-benar ingin melepaskan kamu. Jadi kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, ada Capricorn di situ energinya kenceng. Kemudian di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo sesama Leo ya, Aries dan Sagittarius. Oh, itu ada Libra, Gemini dan Aquarius ya. Jadi lengkap di sini energi dari hubungan kalian. Memang kalau saya lihat dia ini akan melepaskan kamu. Akan melepaskan kamu. Mungkin dia akan sampaikan langsung, ataupun dia akan pergi diam-diam dari hidup kamu, atau bahkan mungkin sudah pergi diam-diam ini, menahan kata gitu ya. Ataupun kalau ada komunikasi di antara kalian, kalau dia tidak pelit untuk ngomong ya, jadi dia ini sekarang posisinya pelit untuk ngomong sama kamu, tidak mau berbagi kabar, bertukar kabar gitu ya. Sekali-sekali dia jawabnya chattingan kamu atau teleponan kamu, atau bahkan tidak sama sekali. Atau ketika pun dia ngobrol sama kamu, ada komunikasi yang kamu bangun di antara kalian berdua, ini energinya lebih cenderung ke marah gitu loh ya. Nah, jadi karena apa? Karena memang dia tidak lagi ingin membuat dirinya sendiri dan membuat kamu nyaman, sehingga lebih memudahkan terjadinya perpisahan itu sendiri. Gitu loh ya. Mungkin selama ini dia sudah banyak, menurut dia dia sudah berjuang di sini. Menurut dia sudah berjuang dalam hubungan kalian ini. Gitu loh. Tapi kamu terlalu sering membuat dia kecewa. Nah, seperti itu. Kamu tidak memberikan dia kenyamanan. Nah, katanya mungkin selama ini kamu juga terlalu kenceng energinya ke Leo. Mungkin kamu ini yang lebih ke posesif barangkali, semua salah, semua nggak boleh, semua gini, semua gitu ya. Kamu cenderung ke keras kepala barangkali selama ini gitu ya. Kamu menyakiti dia gitu. Nah, jadi dia sudah ngerasa oke, ini harus berakhir, beban ini terlalu berat, toh ada seseorang yang serius sama dia gitu ya. Nah, jadi dia lebih memilih untuk punya masa depan dengan seseorang ini gitu lah. Kamu terlalu keras katanya, dan hubungan ini terlalu berat. Nah, gitu, sempat menggilai kamu ya. Energi dari Leo-nya sendiri saya lihat ke kamu ini sempat yang takut amat sangat kehilangan kamu gitu ya.
tidak ingin berpisah sama kamu, tapi itu sudah berlalu. Posisinya sekarang dia sedang bergerak memantapkan dirinya untuk ninggalin kamu. Kalau untuk perasaan, saya rasa dia mencoba mematikan itu, ya, mematikan rasa untuk kamu, ya, karena dia ngerasa nggak ada lagi yang bisa dipertahankan sama kamu. Tadi karena dia sudah lelah, benar-benar lelah katanya. Posisinya sudah dia situasi depresi, ya. Karena juga untuk urusan cinta segitiga gitu ya, itu agak membutuhkan energi yang double ya, namanya dua dunia gitu ya. Barangkali juga ada beberapa di antara kalian yang ditentang keluarga gitu ya. Nah, itu yang membuat dia ini terlalu berat. Hubungan ini terlalu berat. Gitu loh. Untuk apa capek-capean kalau ada seseorang di sana yang menawarkan sesuatu yang indah. Gitu. Dengan kamu butuh perjuangan, dengan orang ini malah dia yang diperjuangkan. Lah, gitu. Oke, kamu juga mungkin dia pernah ngajak kamu kembali tapi kamu nggak mau gitu ya. Nah, jadi akhirnya kamu bikin dia kecewa dengan sengaja, mungkin kamu menyakiti hatinya. Mungkin juga kamu ngerasa jika ini ditentang keluarga, tentu saja yang oke, saya juga harus melepaskan diri dari Leo ini sendiri, sehingga secara kamu tidak sadar sudah melukai Leonya gitu ya. Karena kalau saya lihat, kalau untuk meninggalkan kamu masih belum mau. Kalau hati kamu berusaha melepaskan cinta itu untuk Leo. Tapi posisinya tanggal 10 sampai 20 kamu saya lihat akan kembali. Kamu akan memperjuangkan kembali hubungan kalian. Gitu ya. Walaupun diam-diam kamu maulah gitu loh. Walaupun backstreet jatuhnya kamu mau. Nah, gimana itu? Kamu tidak merasa keberatan untuk dijadikan seseorang yang disembunyikan. Bahkan kamu mencoba untuk membuat dia menggilai kamu lagi, mencintai kamu lagi. Gitu ya. Lah, ada ini yang sudah punya niatan kembah dukun ini. Beberapa di antara kalian yang melihat video ini. Ya. Ada yang sudah pakai ilmu-ilmu spiritual ini, supranatural, bukan spiritual. Spiritual tidak pakai ilmu-ilmu seperti ini, supranatural gitu loh. Ada beberapa yang mungkin masih di ranah niat, tapi segera akan dinyatakan barangkali ya. Nggak apa-apa sih, ini perjalanan hidup, biar ngerti, biar ada cerita lucu-lucuan di masa depan gitu ya, biar ada pengalaman hidup, nggak apa-apa. Oke, tapi memang tindakan-tindakan kamu yang mungkin menunjukkan kembali saya mencintai kamu Leo, saya akan memperjuangkan kamu gitu ya. Ada memang beberapa di antara kalian tidak berani ngomong, tapi itu tadi main belakang lah. Main jalan pintas gitu ya. Oke, karena gini, kamu akhirnya tersadar tanpa Leo ini kamu ngerasa hidupmu tidak sempurna gitu loh. Dan keinginan besar untuk memiliki dia ada. Boleh jadi ini berselubung ego gitu loh. Ya, tapi tidak apa-apa. Supaya bisa kita mengenali mana itu konyol, mana itu yang memang sesuatu yang dipertahankan. Dan lagian lakukan apapun, karena di depan sana adalah samudera kemungkinan. Kecuali kalau dia sudah memang istri orang atau suami orang gitu ya, itu jangan. Itu tidak boleh pakai black magic ya. Supranatural itu tidak boleh gitu ya. Itu karmanya mengerikan, memisahkan satu keluarga gitu, nggak boleh ya. Tapi kalau ini masih rebut-rebutan pacaran lah, saya bilang gitu, sok silahkan gitu loh ya. Baik, jadi intinya ketidaknyamanan di diri kamu membuat kamu yang sedang melihat video ini akan melakukan upaya-upaya menarik kembali Leo dalam kehidupan kamu.
Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dan sampai jumpa di reading saya yang berikutnya.